Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Mungkin kita lanjutkan untuk perkuliahan kita di pagi hari ini. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah pertama mungkin mengenal bangun ruang. Ya, jadi mengenal bangun ruang pertama untuk yang sisi datar. Kemudian di dalam pendefinisian bangun ruang memang boleh menggunakan cara analitik ataupun cara genetik. Ya. Cara analitik berarti cara mendefinisikan dengan menggunakan keluarga terdekat. Ya. Jadi kita mendefinisikan itu bukan dari cara terbentuknya. Tapi di satu sisi ada yang digunakan cara genetik, jadi cara terbentuknya. Ya. Ketika bentuk yang kita tuliskan prisma adalah bangun ruang yang dibatasi. Kata dibatasi sama dengan kata yang terbentuk oleh segi banyak atau segitiga yang kongruen dan sejajar serta jajar kinjang ini kan sisi tegaknya. Ini artinya lebih cenderung pada bentuk genetik. Jadi ketika kita mengatakan prisma tegak adalah prisma yang sisi tegaknya itu berdiri tegak lurus dengan alas, itu berarti cara analitik. Maka di situ memang mendefinisikan itu boleh dengan cara yang berbeda, tetapi jangkauannya harus sama. Itu mungkin yang perlu dicermati di situ. Nah, kemudian kita terakhir kemudian bicara terkait dengan apa itu jaring-jaring ya. Kemarin kan ada jaring-jaring yang kita katakan kemarin pendefinisiannya jaring-jaring dari satu bangun ruang. Kalau namanya jaring-jaring itu berarti bidang datar. Jadi bidang datar yang kita peroleh dari ini ya, bangun ruang yang dipotong menurut beberapa rusuknya, kemudian direbahkan sejajar dengan bidang gambar atau bidang alas. Ya, jadi artinya kita rebahkan dan terbentuk sebuah bangun datar. Nah, ketika sebuah bangun datar itu berarti pada dimensi 2 dan ini rata. Ya, jadi artinya ketika ini masih tidak menempel pada gambar pada kertas ini, maka dikatakan itu belum menyatakan jaring-jaring. Jadi artinya ketika baru dipotong, ya, kemudian belum direbahkan, itu berarti belum terbentuk jaring-jaring. Kalau jaring-jaring itu adalah bangun datar yang terbentuk dari. Nah, maka dikatakan ketika sudah terbentuk, berarti ini menjadi satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Maka bangun datar yang ada itu kan seolah ketika ada segmen-segmen yang ada di dalam ini hilang. Maka bentuknya itu. Cuma kalau lihat susunannya, itu memang terlihat dari sisi tegak, sisi atas, dan alas. Nah, itu artinya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan nanti ada berapa banyak jaring-jaring prisma segitiga. Nah, maka saudara nanti juga harus bisa menentukan berapa banyaknya. Nah, berapa banyaknya kemarin disepakati bahwa perolehan itu dikatakan berbeda bukan karena hanya rotasi. Ya, jadi artinya ketika ini diputar 180, maka ini di atas, itu kan artinya kan bukan bentuk yang berbeda. Kalau misalkan nanti ini adalah sama sisi, ya sama sisi, artinya kan ketika segitiga ini C dan A itu sama, itu artinya ketika nanti kita memperoleh kemudian kita putar, ya maka itu bukan. Jadi artinya di sini mungkin kalau kita bentuk ya di sini, artinya kan mungkin kalau ini panjangnya C, panjangnya C, ini kan ini B, maka kan mungkin kalau kita letakkan di sini bisa mungkin bentuknya seperti ini. Oh, ini bisa saja sudah berbeda dengan yang ini.
Atau kalau nanti kita letakkan di sini adalah B, maka di sini misalkan ini T, ini A. Ini juga sudah bentuk yang berbeda dari ini. Nah, kalau seperti ini kan sudah ada 3. Ya, sudah ada 3. Tetapi ketika nanti apakah kalau misalkan ini saya pindah di sini, jadi artinya di sini kan ketika O yang kita tuliskan bentuknya di sini, ya misalkan ini, kemudian ini kita garis di sini, ya. Jadi ini C, ini A. Nah, kemudian kalau kita putar, ya, maka ketika nanti apakah menghasilkan bentuk yang sama dengan ini. Kalau ini kan yang kita peroleh ini kan kalau ini C, ini A, ini B, maka kan tidak sama dengan yang itu, posisinya berbeda. Sehingga dikatakan di sini itulah mungkin kalau di dalam menentukan banyak jaring-jaring, berarti kan memberikan peluang penalaran kita untuk bisa membayangkan perubahan-perubahan yang ada. Nah, itu yang dikatakan bahwa nanti ada berapa banyak, apakah kubus ada 11, tentunya mungkin saudara bisa menjawab dan bisa memberikan argumennya. Itu ya, jadi itu prisma, kemudian nanti kalau balok juga prisma, sehingga nanti kan artinya mungkin bentuknya juga sama. Nah, balok itu juga ketika kita melihat perubahannya tidak bisa sebanyak kubus misalkan, tetapi di situ ragamnya juga banyak. Nah, ini ya, jadi sehingga nanti ketika diberikan satu bangun ruang, maka saudara bisa menentukan berapa banyak jaring-jaring dan mungkin memberikan ilustrasi. Jadi tidak menjawab ada 7 tapi tidak ada gambarnya. Itu berarti artinya menebak tetapi tidak memberikan argumen. Oke, kira-kira itu, karena nanti ketika bentuk kubus yang kita buat karena ini kongruen, maka perubahannya ini. Artinya nanti gini, kenapa yang kita katakan tadi hasil pergeseran, itu artinya ketika nanti kita ini kita ubah di sini. Ini kita ubah di sini. Ini kita hapus, yang ini kita hapus. Ini enggak ada. Berarti kan antara ini sama ini. Nah, ini kan kalau ini diputar 180 kan L6 ini pindah di sini. Nah, kalau warna hijau ini pindah di sini. Itu namanya sama, gitu ya. Itu sama-sama. Bukan berbeda. Itu mungkin terkait dengan jaring-jaring, termasuk nanti limas, ya. 5 segi 3, 5 segi 6, 5 segi 5, dan seterusnya. Tentunya kita bisa menentukan dengan baik. Boleh kalau kita menempelkan di sini, maka lihat panjang sisinya sama atau tidak. Panjang sisi itu berarti kalau dibangun datar itu adalah segmen ya, segmen garis atau ruas garis. Tetapi kalau sisi itu dibangun ruang itu adalah bangun datar. Oke, yaitu yang kemarin kita ulas sedikit. Nah, mungkin hari ini kita masuk pada beberapa materi. Termasuk nanti kalau misalkan kemarin kan yang saya tugaskan Anda mencari terkait dengan apa itu diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Dan berapa banyak misalkan diketahui satu bangun ruang, ada berapa banyak diagonal ruangnya, ada berapa banyak bidang diagonalnya. Nah, sehingga nanti kalau saya berikan prisma segi 6, ya, mungkin Anda bisa menentukan berapa banyak bidang diagonalnya. Nah, itu berarti kan artinya Anda mencoba mendefinisikan, kemudian nanti dari definisi itu Anda turunkan pada contoh
contoh yang terkait dengan definisi itu. Yaitu mungkin saya tugaskan nanti setelah ini ya. Jadi artinya mungkin di pertemuan 1 dan 2 nanti mungkin ada proyeknya yang Anda kerjakan nanti setelah ini. Oke, ini kita masuk pada yang kedua, yaitu menggambar bangun ruang. Nah, pertama yang perlu dilihat di sini, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu dicermati, perlu bersama. Jadi bahwa yang dimaksud dengan menggambar bangun ruang itu berarti menggambar bangun dari bentuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Sehingga yang mungkin barangkali harusnya tegak lurus, kadang digambarkan tidak tegak lurus. Yang harusnya panjangnya 4, kadang digambarkan tidak 4. Ya tujuannya apa? Ya mungkin barangkali yang kita lihat itu adalah proporsional ketika nanti dipandang secara visual. Yang kedua, ketika nanti kita gambarkan apa adanya, kadang tidak menunjukkan satu bangun ruang. Nah, jadi kalau kita suruh gambar kubus dari depan, maka yang terlihat itu hanya persegi. Ya, itu kan berarti tidak jadi nampak itu adalah sebuah bangun ruang. Jadi orientasinya di situ. Nah, pertama yang perlu diperhatikan di sini, ketika namanya menggambar, berarti ada bidang gambar ya. Jadi kita menggambar itu kan di papan tulis, di buku, kertas itu berarti artinya itu bidang gambar. Nah, bidang gambar itu bidang permukaan di mana kita menggambar. Jadi itu bidang gambar. Nah, kemudian kalau bidang frontal, itu adalah bidang gambar atau bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Jadi artinya di sini kalau kita bidang gambarnya itu papan tulis ya, misalkan papan tulis yang ada di depan, biasanya kalau di kelas itu kan ada papan tulis. Nah, kemudian kita menggambar kalau misalkan kubus ABCD EFG ya. Maka ketika kita lihat ABFE misalkan di situ ya, itu adalah bidang yang sejajar dengan bidang gambar kalau dilihat dari depan. Nah, itu berarti itu adalah bidang frontal. Kemudian ada garis frontal. Kalau garis frontal itu garis yang terletak pada bidang frontal. Jadi semua garis yang terletak pada bidang frontal itu adalah garis frontal. Berarti kalau gitu garis frontal itu kan garis yang sejajar dengan bidang gambar juga atau berimpit. Kemudian ada istilah ortogonal. Jadi kalau bidang ortogonal itu bidang yang tegak lurus dengan bidang frontal. Nah, jadi kalau tadi sejajar itu ada bidang yang tegak lurus. Nah, kalau garis frontal itu bukan semua garis yang terletak pada bidang garis ortogonal tidak semua garis yang terletak pada bidang ortogonal. Tapi di sini garis ortogonal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang frontal. Jadi tidak setiap garis yang terletak pada bidang ortogonal itu adalah garis ortogonal. Jadi yang dimaksud itu adalah garis-garis pada bidang ortogonal yang tegak lurus dengan bidang frontalnya. Baik itu terletak atau mungkin tidak ya. Tapi intinya di situ garis ortogonal itu garis yang terletak pada bidang ortogonal dan tegak lurus dengan bidang frontal. Nah, kemudian ada satu lagi tambahan ini, dua ini terkait ya. Jadi artinya pertama sudut menyisi atau kadang disebut sudut surut. Ya. Kalau sudut surut itu berarti sudut dalam bidang gambar yang dibentuk antara garis ortogonal dan bidang frontal. Jadi sudut dalam gambar yang dibentuk antara garis ortogonal dengan bidang frontal. Nah, tadi kan mungkin kalau kita katakan ada garis ortogonal, garis yang tegak lurus dengan bidang frontal. Nah, kalau tegak lurus dengan bidang frontal itu kan digambarkan berupa titik. Nah, berarti kan dia harus digerakkan ke kiri atau ke kanan. Nah,
Kalau ke kiri atau ke kanan itu berarti kan artinya sudutnya tidak 90 lagi, tidak tegak lurus lagi. Maka dikatakan di situ ini namanya sudut surut. Nah, kemudian kalau garis ortogonal yang kita buat tadi, kemudian kita tidak buat dengan ukuran yang sebenarnya, itu namanya perbandingan proyeksi. Jadi perbandingan proyeksi, perbandingan antara panjang ruas garis ortogonal dalam gambar dengan panjang ruas garis tersebut dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan perbandingan proyeksi itu setengah, berarti artinya kalau ukuran sebenarnya 2 digambar 1. Kalau perbandingan proyeksi sepertiga, berarti kan ukuran yang sebenarnya 3 digambar 1. Itu namanya perbandingan proyeksi. Nah, ini berarti hal yang perlu diperhatikan di dalam menggambar. Nah, ada beberapa hal sebenarnya yang perlu dilihat. Kalau mungkin menggambar sudut, itu harusnya masuk di geometri datar ya. Jadi menggambar sudut. Ya, kalau misalkan kita menggunakan software, ya artinya di situ kan secara teknik tidak masalah mungkin ketika nanti kita melihat bagaimana kita menggambarkan sudut. Tetapi di satu sisi sebenarnya kan ketika cara itu dilakukan dengan cara manual, kemudian menggunakan jangka dan penggaris, ya tentunya penalarannya sama. Jadi artinya ketika nanti misalkan Anda menggunakan uji statistik di ini ya di mata kuliah statistik misalkan Anda menggunakan software namanya misalkan SPSS atau MATLAB misalkan. Tetapi yang ditekankan di dalam matematik itu pertama bukan hasil tetapi proses. Rumusnya yang digunakan itu rumus yang mana? Kalau itu dibuat alur, kira-kira alur itu ditelusuri kira-kira perubahannya itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya yang kita kaji itu kan di situ. Jadi kita bukan pada hasil, tetapi pada proses. Nah, kalau software itu memberikan visualisasi, visualisasi itu kan membantu daya abstraksi. Ya. Tetapi kan di dalam konsep yang sebenarnya itu kan adalah bagaimana kita bisa menelaah atau mungkin menafsirkan, sehingga mungkin barangkali kan ketika kita terapkan pada beberapa konsep atau prinsip tertentu, itu kita bisa menjadi mampu untuk memahaminya. Jadi mampu untuk memahaminya. Jadi ketika ada software menggambarkan misalkan bangun ruang, kemudian di situ ada 2 garis yang bersilangan, kemudian digambarkan, ya, itu kan konkretnya akan nampak. Karena kalau konkret itu kan bisa diputar, bisa dilihat dari depan, dari belakang. Dari depan kok berpotongan ya, coba dilihat dari atas. Oh ternyata enggak. Ketika dimiringkan enggak. Nah, sebenarnya kan berarti kalau seperti itu, di dalam konteksnya kan sebenarnya software itu membantu kita meyakinkan bahwa yang kita bayangkan tadi berpotongan itu ternyata tidak. Nah, apakah cukup di situ? Ya, harusnya tidak. Tidaknya di mana? Artinya di situ kan mungkin kita bisa mulai menelaah, kemudian membuat pola bentuk-bentuk garis yang kalau di dalam ruang itu adalah bersilangan. Nah, itu berarti orientasinya di situ. Nah, mungkin kita contohkan, mungkin nanti kita contohkan juga menggambarnya, sehingga nanti saya harapkan saudara juga punya jangka sama penggaris minimal itu untuk keterampilannya. Ya, walaupun nanti kalau misalkan kita ada bantuan itu kan tidak menggantikan proses. Ya, jadi artinya bentuk-bentuk nanti yang kita lihatkan. Kemudian nanti kalau misalkan menggambar sudut ada satu masalah atau menggambar garis yang sejajar, yaitu nanti kita tambahkan ketika nanti saudara memang belum
pernah melakukannya. Atau nanti bagaimana kita menentukan perbandingan proyeksinya. Nah, ini ada satu persoalan, misalkan gini. Gambarkan kubus ABCD EFGH ya, dengan panjang rusuknya 3 cm. Jadi kalau rusuk kubus itu AB, itu berarti 3. Nah, kemudian di sini dengan bidang ABFE frontal. ABFE frontal. Nah, berarti bidang ABFE itu harus sejajar dengan bidang gambar. Kalau frontal, berarti harus digambarkan dengan ukuran yang sebenarnya. Ya, dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, kemudian AB horizontal. Nah, berarti kan nanti kan sudah ada ketentuan ABFE frontal, AB horizontal. Nah, sudut surut itu 45 derajat. Sudut surut itu apa? Tadi kan sudut antara garis ortogonal dengan bidang frontal. Maka harus dicari garis ortogonalnya. Nah, kalau banyak gimana? Diambil salah satu. Jadi artinya kan cukup salah satu, kemudian yang lain itu akan mengikuti apa yang kita buat itu. Jadi menyesuaikan satu yang kita buat itu. Kemudian perbandingan proyeksi setengah. Artinya kalau panjangnya 3 harus kita gambarkan setengah dari 3. Oh, 1,5. Nah, ini kan kalau ukurannya kan enak ya. Mungkin di penggaris itu kalau 1,5 itu ada skripnya itu. Cuma nanti ketika misalkan ACGE frontal, nah, ternyata AC itu kan kalau kita gambarkan 3/2. 3/2 itu gambarnya gimana? Kan akar 2 itu adalah bilangan irasional. Maka sebenarnya kan kalau kita menggambar di dalam geometri itu kan beberapa bentuk ada tekniknya. Oh, kita menggunakan aturan yang kita dulu pernah tahu tentang Pythagoras. Kalau Pythagoras itu katakanlah di situ kan ketika 3 pada segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 berarti sisi miringnya itu kan mesti 3/2. Nah, itu berarti kan artinya dengan bantuan itu kita bisa melakukan. Oh, akar 2, gambarnya gimana? Oh, 1/1. Ya. Oh, tadi kalau misalkan tadi kalau akar 3 gimana? Ya. Mungkin kita lihatnya itu kan, oh, akar 3 itu bisa diperoleh dari 1 dan akar 2. Akar 2 diperoleh dari 1 dan 1. Itu maksudnya kronologis di dalam kita melakukan itu. Nah, kita lihat di sini. Mungkin ilustrasinya dulu nanti kita gambarkan. Pertama ini, diketahui ABFE frontal. Nah, berarti nanti yang kita gambar pertama, itu berarti nanti kita gambarkan ABFE. Nah, kalau AB ini, berarti nanti kan kita membuat sudut 90. Ini harus dibuat 90. Ya, ini harus dibuat 90. Ya. Bagaimana cara membuat 90? Ya, sebenarnya kalau nanti teknik di dalam membuat manualnya, misalkan ini ada titik di sini. Ya, misalkan ini A. Bagaimana kita membuat sudut 90 di titik A ini dengan garis ini? Misalkan tadi kan kita dapatkan titik satunya itu ini. Ya, misalkan ini. Nah, sebenarnya kan dengan mudah kita bisa membentuk di sini ya. Jadi artinya kan kalau kita nanti membentuk busur itu dengan jangka itu misalkan sekian, ya, maka kan kalau dibusurkan ini, ya, ini misalkan ya, akhirnya memotong di sini, memotong di sini. Nah, berarti nanti ketika kita buat busur dengan posisi di pusatnya di sini sama ini dengan panjang jari-jari yang berbeda lebih besar dari ini. Kalau nanti panjangnya sama dengan ini kan nanti di sini. Berarti dia harus lebih besar. Misalkan dengan ukuran berapa? Kita ambil ukurannya sama dengan ini. Nah, berarti nanti kan kalau ini dibuat di sini seolah nanti kan bentuknya nanti ini.
Ya, kalau dibuat di sini, oh nanti mungkin bentuknya itu. Nah, nanti ketemu titik potongnya di sini. Nah, ini kalau dihubungkan dengan ini, maka kan sudah terbentuk sebuah sudut, yaitu adalah 90. Nah, ini berarti yang kita lakukan itu. Nah, kemudian ini gambaran awalnya dulu ya. Nah, kemudian kita sudah terbentuk, ini ukurannya kan, oh ini 3, ini 3, ini 3. Berarti sudah terbentuk bidang ortogonal, bidang frontal ABFE. Nah, kemudian yang berikutnya kan mesti kita mikirkan sudut menyisi, sudut yang dibentuk antara garis ortogonal dengan bidang frontal. Nah, pertama kalau kita mengambil, kalau bidang ABFE itu frontal, maka ABCD itu bidang ortogonal. Bidang ortogonal. Nah, garis pada bidang ABCD ini yang tegak lurus dengan ABFE mana? OAD, OBC. Kalau DC itu kan sejajar dengan AB. Ya. Kalau AB berimpit. Nah, berarti kan ada dua, AD dan BC. Jadi AD dan BC ini namanya garis ortogonal. Ya. Pak, kalau misalkan di atas ada bidang EFGH, ya boleh. EFGH itu kan juga bidang ortogonal. EH, FG itu garis ortogonal. Pak, kalau misalkan BCGF juga boleh. Nah, itu artinya kan bidang-bidang ortogonal. Garisnya mana berarti garis ortogonal itu BC, FG, EH, AD. Yang lainnya banyak. Ya, jadi kan setiap kita membuat garis di sini kan sebenarnya kan garis-garis ortogonal itu banyak. Jadi garis-garis yang sejajar AD itu adalah garis-garis ortogonal. Nah, kita ambil salah satu. Boleh BC, boleh AD, boleh EH, boleh FG. Nah, kalau kita ambil di titik A, jadi mengambil titik A itu kan tanpa menghilangkan keumuman, artinya boleh diambil di titik yang lain. Nah, kalau sudah ketemu di titik A ini kita pilih. Nah, berarti kan kita harus membuat sudut. Karena ini kan terletak di bidang ABCD, berarti kan sudut yang kita buat itu nanti harus terletak di bidang ini. Ya, tidak keluar. Ya. Maka di situ kita buat sudutnya itu 45. Nah, membuat sudut 45 itu pertama yang kita gunakan patokannya. Patokannya diambil dari, kita gunakan sumbu X positif, oh berarti AB. Kemudian bergerak berlawanan arah jarum jam. Sehingga nanti ketika kita mengukurkan itu, misalkan dari titik A, maka akan bergerak ke sini. Dia berlawanan arah jarum jam. Jadi sini. Sehingga itu sudut yang positif. Nah, sehingga nanti kan, oh kalau sampai di AE itu berarti sudah 90. Kalau bergerak terus ya sampai di sini 180. Nah, berarti sudut surut itu besarnya ya mesti antara 0 sampai dengan 180. Ya. Kalau pada ujungnya berarti artinya kalau di ujung interval 0 ya nggak mungkin nanti berimpit. 180 ya nggak mungkin nanti berimpit. 90 ya nggak mungkin nanti berimpit dengan ini. Maka sudut surut yang dibuat biasanya tidak mungkin 0, tidak mungkin 90, tidak mungkin 180. Nah, itu yang kita perhatikan itu di situ. Nah, sekarang nanti kan, oh kalau gitu kita membuat sudut dengan titik sudutnya A besarnya 45 dari API. Nah, berarti nanti kan artinya kita membuat sudut itu. Ya, tekniknya sebenarnya sama ya. Tadi kan kalau sudah ketemu sudut 90, ya 45 itu kan 90 dibagi 2. Maka kita membagi sudut ini menjadi 2. Nah, kalau titiknya di sini, membagi 2 itu adalah jangkakan dengan ukuran sebarang, misalkan terbentuk di sini. Ya, misalkan ini, nah maka dari sini boleh tanpa mengubah, ya, tanpa mengubah. Ya, kalau diubah juga boleh. Jadi artinya
Yang jelas kalau diubah maka harus lebih besar dari ini. Ya. Jadi kalau diubah harus besar dari ini. Kalau kurang nggak boleh. Ya. Berarti panjang jari-jarinya harus lebih besar dari ini. Ya, sehingga nanti kan kalau misalkan tanpa diubah, ya, kita akan salah membuat busurnya begini. Nanti kalau tanpa diubah, mesti yang kalau pusatnya di sini kan ini. Kalau pusatnya di sini nanti kan jadinya ini. Misalkan ini. Nah ini kan kalau dihubungkan, ini akan sudah terbentuk sudut 45. Gitu ya. Ini sudut 45 derajat. Nah, berarti sudah ketemu. Inilah yang tadi kita katakan garis ortogonal yang sebenarnya adalah 90, maka tidak digambarkan 90. Maka kita gambarkan ini. Nah, kalau AD itu adalah 3, perbandingan proyeksi itu setengah, maka digambarkan setengah. Berarti artinya 3/2. Nah, 3/2. Caranya gimana? Nah, maka kalau kita menentukan perbandingan proyeksi, maka gunakan ukuran yang sebenarnya dulu. Misalkan gini, yang mau kita bagi yang mana? AB. Karena AD sama dengan AB, boleh. Tapi kalau balok AD tidak sama dengan AB, maka kita tidak boleh menggunakan AB. Maka harus dibuat yang sebenarnya dulu. Oh, kalau ini 4, ya maka harus ditambahkan dulu sampai 4, sampai di sini. Jadi, itu tergantung dari bentuk yang kita gambarkan. Nah, kemudian kalau nanti menggambarkannya, kalau ini 3, mau digambar 2, maka setelah kita menentukan ini ya, perbandingan proyeksi. Maka caranya gimana? Nah, kalau membagi 2 sih gampang ya. Artinya dari ujung sini dibuat dijanggakan, kemudian ujung sini dibuat dijanggakan, itu kalau dihubungkan itu mesti ketemu titik tengah. Itu alternatif pertama. Nah, bagaimana ketika nanti tidak melalui titik tengahnya, misalkan sepertiga. Jadi itu kalau 1, 1/5, ya berarti 3/5. Di mana 3/5? Nah, itu berarti artinya ada cara yang mungkin barangkali bisa dilakukan untuk mewakili semua itu. Nah, ini langkahnya pertama, kita buat garis ini, barang. Ini kita buat garis barang ini. Nah, ini kita buat garis barang di sini. Ya. Ukur ke sini boleh, ya sini boleh. Ini sudutnya tidak ditentukan. Nah, ini kita ambil yang di sini. Nah, ini yang pertama ini. Kemudian yang kedua, buat ukuran. Ukuran itu artinya kan kalau ukuran yang sebenarnya boleh dalam bentuk senti, boleh dalam bentuk setengah senti. Yang genap itu adalah skala yang kita buat itu nanti sama. Kalau 1 sekian, 2 sekian. Ya, nanti kalau 1/5, berarti nanti kita buat 3, nanti 4, ya, nanti 1 lagi di sini 5. Nah, jadi ini. Nah, setelah membuat ini, berarti nanti ujung 2, berarti ujung ini dihubungkan dengan ini. Kalau nanti yang dibagi ini ya ujungnya di sini. Ya, jadi ini tergantung ujungnya di sini. Ini kita buat. Ini tinggal menarik saja garis. Nah, sekarang berikutnya kan kita membuat garis yang sejajar. Nah, bagaimana membuat garis yang sejajar? Maka sebenarnya langkahnya kan kalau kita pertama dulu di geometri datar belajar bahwa sudut sehadap itu adalah sudut-sudut yang kaki sudutnya itu berimpit dan yang lain sejajar. Nah, kaki sudutnya ini berimpit, yang lain sejajar. Nah, berarti kan artinya kalau sudut sehadap bersama-sama, maka kita menggunakan membuat sudut sehadap. Maka di sini ambil jangka, kemudian dijangkakan dari sini sebarang, maka nanti kita buat jangka, misalkan, ukurannya sekian. Tanpa diubah, kita buat di sini. Ya, tanpa diubah, kita buatkan lagi di sini. Serah. Nah, sekarang nanti gini. Nah, ukurkan dari sini, panjang ini, pindahkan dari sini sampai mana? Sesuaikan dengan panjang ini. Misalkan tadi panjangnya sampai di sini, panjangnya di sini. Ya, nanti kita hubungkan. Nah, jadi setelah itu kita hubungkan, maka dikatakan, ini loh
ukuran setengah dari AB itu ini. Nah, di sini ini setengah AB. Sedangkan AD itu kan sama dengan ini. Ya, kita tinggal membusurkan saja dari pusat A, ini langsung dipindah dibusurkan di sini. Jadi artinya, oh sudah ketemu titik D. Oh, sudah ketemu titik D. Nah, ini berarti proses menggambar itu sebenarnya paling pokok itu sampai ketemu ini. Jadi bidang frontal, garis ortogonal, perbandingan proyeksi dan sudut-sudut. Nah, berarti kan sebenarnya tergantung dari ini. Ini sudah selesai. Nah, berarti kan kita tinggal melengkapi gambar. Melengkapi gambar itu gimana? Artinya nanti bagaimana menentukan titik H. Ya, sebenarnya kan gampang ya, titik H itu, DH itu panjangnya 3, sedangkan EH itu sama dengan AD. Berarti kan Anda jangkakan dari D dengan panjang 3, kemudian dari E panjangnya itu adalah AD, ya, nanti ketemu titik potongnya di sini, hubungkan, ketemu. Nanti titik C gimana? Ya sama sih, jangkakan tadi, ukurannya sama dengan AD, jangkakan 3 ketemu. Nah itu sebenarnya kalau kita membuat bentuk gambar itu seperti itu. Nah kalau orang teknik itu kan, kalau sekarang sih orang teknik menggambarnya kan pakai AutoCAD ya. AutoCAD berarti artinya kan dia sudah tidak melakukan mungkin proses manual lagi, tetapi AutoCAD itu kan software yang digunakan untuk menggambar. Tapi kalau di dalam prosesnya sebelum melakukan di AutoCAD, dia tetap melakukan gambar manual. Nah, gambar manual itu dilakukan dengan media, alatnya, garisnya itu ada rodanya. Sehingga ketika menggambar garis sejajar tidak seperti ini, tetapi dia akan menggerakkan penggarisnya karena ada rodanya itu kan enak, gitu ya. Jadi kan kalau rodanya ada 2 kan, dia bergeraknya kan lurus. Jadi itu. Nah ini teknik di dalam menggambar. Ya. Teknik di dalam menggambar. Oke, sebelum kita praktekkan ada pertanyaan? Sebelum kita praktekkan apakah ada pertanyaan? Ini yang tidak masuk satu ya. Sebelum kita praktekkan apakah ada pertanyaan? Ade Oktavia Ningrum? Saya belum. Belum. Kalau misalkan disuruh, misalkan gini ya, sebelum menggambar yang sebenarnya itu, misalkan gini, katakanlah ketika misalkan saya memiliki garis misalkan dengan ukuran sekian. Nah, ini A, ini B. Tentukan titik pada AB sedemikian sehingga di situ kalau AP dibanding dengan PB itu sama dengan 3 dibanding 4. Kira-kira langkahnya gimana? Bisa enggak? Bisa enggak? Ada yang bisa? Ini secara kognitif. Nah, kognitif itu kan pengetahuan. Pengetahuan itu berarti dia bisa menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan itu. Nanti baru dipraktekkan. Nah, praktekannya ternyata ketika diminta menjelaskan bagus, prakteknya meletot. Nah, itu kan berarti artinya motoriknya kurang, kan gitu. Ada yang bisa? Satu kelas ada yang bisa? Boleh saya tanya. Ini tadi Okta bisa? Okta bisa? Sepertinya belum, Pak. Belum. Oke. Oh, aduh. Okta belum. Saya tanya 5 orang aja.
Menurut Aisyah? Aisyah, ada orangnya enggak? Belum bisa, Pak. Belum bisa. Alvina? Alvina? Belum bisa, Pak. Belum bisa. Ini kembar, Alvina sama Alfiana? Itu enggak kembar, Pak. Oh, enggak kembar Beda. toh? Oh. Enggak. Kebetulan namanya hampir sama. Oh, kan belakangnya sama ya, Damayanti, jangan-jangan kan Iya. Damayanti kembar Alvina sama Alfiana. Enggak kembar ya? Enggak, Pak. Enggak saudara? Enggak. Enggak juga. Oh ya. Oke, Alfiana? Iya, Pak. Nah, bisa? Dibagi manual. Iya, manual gimana caranya? Manual. Ini kan saya tidak memberikan ukurannya berapa senti. Nah, terus baginya gimana? Ya, manual gimana manualnya? Dibagi 4 dulu. Bagi 4-nya gimana? Bagi 4 dulu, terus? Yang sama, terus Terus? Dibagi 4 dulu yang sama, terus? Terus apa? Tidak bisa, Pak. Ya, kalau kita menalar itu kan sebenarnya kan ini tekniknya kan, oh kalau AB berarti dibagi 7, Pak. Nanti kita ambil 3. Kan kalau dibagi 7, maka kan AP itu 3. Atau berarti baginya itu kan 7. Jadi mungkin yang kita lihat itu gini, nanti kita gambar untuk semuanya ini, cuma nanti mungkin beberapa bentuk perbandingan proyeksi kita gambarkan ini. Wah, ini sudah bisa ya kameranya, tadi nggak bisa. Tahu-tahu bisa. Loh, sekarang nggak bisa. Switch kamera. Oh, belum. Lock dulu. Dipindah. Bentar ini webcam saya nggak bisa. Komputer audio video. Kasih dulu. Oh, ini bisa kameranya kalau seperti ini. Nyala. Betul tidak nyala. Acuin. Ini kapan tulis?
Bentar ya, ini karena trouble di awal. Ini saya off dulu, nanti masuk lagi ya, bentar ya. Tolong semuanya, saya live nanti masuk lagi. Ya. Baik, Pak.